bersama di 101,8 Smart FM Medan, part of KG Radio Network. Dan di hari ini sampai lebih kurang di jam 3 nanti kita masih akan ngobrol bersama dengan para Gen Z nih ya. Bersama para Gen Z ada Naila Zafira, beliau ini siswi SMP Negeri 9 Medan, kemudian Chris Dinata dan Clara Koiria, mereka dari SMP Negeri 1 Deli Tua, ngobrol tentang satu film pendek yang merupakan karya mereka sendiri yang diberi judul dengan Dimensi Waktu. Nah, kalau ngomongin tentang Dimensi Waktu, ini filmnya berceritakan tentang seksualitas di kalangan remaja ya, seperti itu ya Naila ya? Iya. Oke. Kemudian tadi kan pengen nanya nih, kalau untuk Naila sendiri, kira-kira tujuan pembuatan film ini apa sih? Selain untuk para remaja nih, kita juga untuk mengedukasi para masyarakat dan orang tua. Ini loh yang sering terjadi di kalangan remaja, agar masyarakat dan orang tua itu mengatasinya dan memberikan edukasi kepada anak-anaknya untuk mendekatkan diri kepada anak-anaknya supaya tidak terjadi banyak hal lagi untuk anak-anak itu gitu. Artinya menunjukkan juga melalui film ini, melalui tayangan visualnya, perilaku anak-anak sekarang supaya orang tuanya aware gitu dengan anaknya ya. Makanya emak-emak itu harus nonton di rumah. Oke, jadi harus nonton ya. Jadi nanti di-share dong ya kan, ke para orang tua murid juga boleh, nggak harus anak-anak sekolahnya juga kan ya. Dan untuk semua listener yang mungkin pengen mengetahui banyak tentang film pendek karya Gen Z ini yang diberi judul Dimensi Waktu, silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kita di 081161511018. Jadi kalau ngomongin perilaku seksual remaja ini memang sudah sangat mengkhawatirkan. Terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, ya kan? Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mencegah perilaku seks pranikah remaja, gitu ya. Jadi pendidikan kesehatan melalui media film ini juga merupakan menjadi media, bisa dibilang seperti itu ya, media yang menarik bagi remaja tentu saja. Nah, sehingga untuk siang hari ini dalam rangka itulah kita menghadirkan para generasi Gen Z ini yang dipersembahkan oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak, talkshow spesial tentang Dimensi Waktu, satu film pendek karya Gen Z. Dan sebagai narasumbernya sudah hadir, tadi ada Naila Zafira, ada Chris Dinata, kemudian juga ada Clara Koiria. Ini kalian terjun langsung untuk pembuatan film ini ya? Iya. Oke, kalau untuk Naila itu apa tuh tugasnya di pembuatan film ini? Kalau untuk Naila sendiri menjadi peran utamanya. Peran utama. Peran menjadi Nabila itulah. Tersakiti. Iya, tersakiti. Tersakiti ya? Ya, yang viral di sosial media. Oke. Nabila di situ ya namanya ya, orang yang tersakiti ya, terzolimi. Kayaknya cocok ya. Kemudian kalau untuk Chris Dinata ini ambil bagian sebagai apa? Yang jahatnya. Yang jahatnya. Ini yang jahatin Nabila mulu kali ya. Kok gitu sih? Kemudian kalau untuk Clara sendiri? Penulis naskah. Hah? Penulis naskahnya. Penulis naskah. Nah, ini dapat dari mana nih ide-ide untuk menulis naskah itu kan nggak gampang ya? Iya, nggak gampang. Banyak juga kadang-kadang tiba-tiba lupa alur gitu. Lupa idenya tuh gimana, ngelanjutin ceritanya. Awalnya gimana sih kok bisa jadi yang nulis naskah ini? Ya karena awalnya kan memang udah bagi tugas duluan kan sama mereka ini di sekolah, sama PKPA juga udah bagi tugas. Clara sama teman satu lagi dibantu yang bagian penulis naskah. Jadi kayak berita pacaran remaja kan lagi hot-hotnya nih di kalangan remaja gitu. Jadi ya terlintas aja gitu, buat film gini aja ceritanya gitu alurnya. Jadi ya dibuatnya kayak gini. Kayak gitu ya. Selain memang melihat kejadian langsung di lingkungan sekitar gitu, teman-teman kayak gitu kan ya, atau mungkin juga cerita dari teman-teman gitu ya. Dapat ide dari mana lagi sih? Kalau ini misalnya dari sosial media juga banyak kan. Kadang-kadang kan banyak itu yang viral-viral gitu kan. Jadi ya digabungin aja gitu. Yang viral-viral sekalian pun dapat ide-ide juga, ada teman-teman gini aja tambahan-tambahan ceritanya gini juga. Jadi ya dirangkum semua dari situ dibuat satu film. Wow, keren banget. Mudah-mudahan hasilnya juga keren nih. Amin. Oke, ini balik lagi ke filmnya. Apa sih yang ngebedain film ini dengan film pendek lainnya, Dimensi Waktu? Kalau menurut Clara sendiri sih yang ngebedain tuh karena dia penulis naskah, dari penulis naskah, ide serta pemain-pemainnya tuh ya anak-anak semua gitu. Jadi ya memang
yang terjun sendiri tuh anak-anak gitu, yang pastinya kali sih anak-anak gitu, yang utamanya anak-anak. Itu yang ngebedain ya, film pendek karya Gen Z. Gen Z Iya. ya. Oke, itu Clara. Kalau Naila sendiri sebagai orang yang tersakiti, gimana? Kalau menurut saya ini yang membedakan itu karena di sini kami sebagai anak-anak diajarkan gini loh buat film, gini loh cemana di lokasi itu cemana gitu, yang menghafal naskahnya, yang beradu acting, yang actingnya harus nangis, nangis dia, Beneran nangis? nggak usah nangis. Atau pakai bawang merah? Atau pakai ini apa namanya? Minyak angin. Iya. Terus untuk bisa nyatu sendiri dengan apa namanya pemeran utamanya ini dengan Nabila ini gimana observasinya? Ya pertamanya kan sebenarnya Nela kan nggak pernah kayak gini kan. Pertama kali gitu Ya, kan? apalagi juga pemerannya Nela juga baru ketemu saat iya? itu. Iya. Karena kan Tapi beda anak-anak sekolah. SMP semua ya? Iya, beda sekolah kan. Jadi kayak kadang gitu aku harus gimana. Jadi pas hari pertama itu kayak agak gagok gitu. Gimana ini? Jadi aku ketawa-ketawa aja. nggak Berapa peduli. lama sih pembuatan filmnya? 2 hari. Oh, cuma 2 hari? Durasinya? Kurang lebih 20-an lah. 20 menit ya, tapi untuk yang pertama ya kan, dan ini memang benar-benar hasil pure kalian sendiri. Kalaupun melibatkan orang dewasa itu hanya sebatas Cari respon aja gitu ya. Wah, ini luar biasa ya. Jadi selama 2 hari itu udah langsung kelop atau gimana tuh? Nabila, Nabila ya? Naila. Oh, itu pemerannya ya Nabila. Oke. Ya kalau misalnya collab sih enggak, ya karena kami saling membantu gitu, saling kayak Newport atau enggak saling tukar pikiran, tukar ide, ini gini Nela ini gitu. Kalau enggak Nela tukar pikiran sama misalnya sama kakak-kakak PKPA-nya nanya, "Gimana nih Kak?" gitu. Kira-kira udah oke belum gitu. Iya, aku nggak bisa nangis lah. Atau dicubit dulu Iya. gitu, nangis ya. Garai dulu. Oke, itu tadi kan versinya Clara tentang yang ngebedain dimensi waktu ini yang merupakan film pendek dengan film pendek yang lainnya. Nah, kalau Chris sendiri gimana nih? Menurut Chris yang ngebedain film ini dengan film Ya, pendek yang lain? edukasinya dia ditujukan ke edukasinya ditujukan itu ke masyarakat luas gitu. Terus pemerannya juga ini kita gitu, anak-anak SMP. Apalagi ya? Ayo, tadi kayaknya lancar aja ya ngomongnya ya, gitu ya. Giliran beneran di hadapan mic, buyar ya. Terus kalau untuk si Chris sendiri bisa larut ke dalam perannya, itu Chris di situ perannya sebagai apa? Iya, jadi yang jahatnya, jadi yang nyebarin Iya, fotonya namanya. Andre. Andre ya. Jadi di situ untuk menyelami karakter Andre ini sendiri gimana observasinya? Ya nengok-nengok gitu. Atau memang udah Ya, udah memang dari awal seperti jahat. itu? Dari awal udah jahat dia, jadi udah nyatu aja. Jadi nyatu aja ya. Dasar. Kemudian kalau untuk Naila, perbedaan yang ngebedain film pendek ini dengan yang lain, dimensi waktunya. Ya, yang tadi Kak. Boleh diulangin lagi nggak? Masih ingat nggak? Berarti ngapal ya? Enggak. Ya jadi ya membedakan itu kan di situ kita yang terjun langsung, yang tahu, yang menulis naskahnya, kita juga kadang yang bantuin megang alat gitu. Jadi kayak emang PKPA itu untuk apa ya sebenarnya, untuk membuat anak-anak itu gini loh, ya gini buat filmnya, enggak yang kita pikirkan langsung gitu. yang kita pikirkan buat film itu lancar gitu kan, nengoknya enak kan, padahal di balik itu ada susahnya, ada sedihnya, tapi banyak bahagia. Kepikiran nggak sih buat behind the scene-nya? Kepikiran nggak? Itu tergantung yang edit lah. Masih nyimpen nggak gitu ya? Oke, nanti setelah ini waktunya kita jeda, tapi nanti setelah ini siap-siap untuk pertanyaan kira-kira seberapa besar nih peran sekolah dan orang tua dalam pembuatan film Dimensi Waktu ini ya. Kita jeda dulu ya. Dan untuk smart listener yang mau bertanya seputar Dimensi Waktu yang merupakan film pendek dari karya Gen Z, silakan sampaikan pertanyaan Anda di 0811 6151 018. Kami akan segera kembali sesaat lagi.